Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat, di depan saya ada satu unit speaker embasi ya. Ini gosong untuk spoolnya. Bentuknya badak seperti ini ya. Ini subwoofer. Ini nanti akan diganti untuk spoolnya ya. Oke, cara pertama sebelum kita membongkar, kita harus buka tutup ininya dulu ya. Sebelum dicongkel, sini saya panaskan dulu supaya lemnya itu lentur. Oke, setelah ini panas, kemudian dicongkel. Di sini saya menggunakan pencongkel dari plastik ya, tidak menggunakan cutter karena takut bolong daun speakernya. Oke, sudah terlepas seperti ini ya, mulus, tidak ada cacat dan tidak rusak. Oke, dan untuk selanjutnya ini ya, lemnya ini. Nah, seperti ini untuk lemnya dibongkar, tapi sebelumnya dipanasin juga ya, biar lemnya tidak terlalu kaku seperti. Nah, jika sudah panas begini, sekarang congkel menggunakan cutter, boleh lah. Yes. Yeah. Mana? Kau tenang. Ayo. Ayo. Ya, sudah terlepas seperti ini sahabat ya. Sahabat bisa lihat ini spool bekasnya sampai gosong seperti ini. Ya. Ini oke. Dan untuk selanjutnya harus membersihkan sisa lemnya ya. Oke, baik sahabat, ini sisa-sisa lemnya sudah saya bersihkan semuanya ya. Ya. Selanjutnya kita akan coba untuk memasang spoolnya ini ya. Oke, tapi ini sebelum dipasang ini saya sudah kasih tanda di dalam sini ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya, seperti ini. Ini tanda kedalaman spool ya. Ini jadi sebelumnya harus diukur dulu untuk kedalaman spoolnya harus pas ya. Dan untuk cara mengukur kedalaman spoolnya, sahabat bisa simak di video saya yang lain ya. Saya sudah buatkan khusus untuk mengukur kedalaman spool speaker. Oke, kita masukkan, hati-hati, pelan-pelan ya, jangan sampai rusak spoolnya, jangan sampai penyok ya. Sudah masuk ini, kemudian kita paskan ya, paskan dengan garis yang sudah ditentukan seperti itu. Ini jangan sampai spoolnya terlalu masuk atau terlalu ke atas ya, terlalu keluar, hanya itu akan mempengaruhi suara dari speaker ini ya. Nanti jika spoolnya terlalu ke dalam, nanti suaranya akan terlalu mendem ya. Dan jika spoolnya terlalu keluar, maka ya suaranya juga akan cempreng, tidak enak. Jadi harus benar-benar pas ya. Itu geser 1 mili aja itu berpengaruh terhadap suara speakernya. Oke, sudah pas seperti itu. Untuk tahap selanjutnya kita diganjal dulu pinggirnya menggunakan mic. Nah, jadi seperti ini sahabat, diganjal. Kalau kurang pas bisa ditambahkan lagi ganjalnya ini sampai benar-benar spoolnya itu terkunci ya, tidak goyang dan tidak geser saat pengeleman ya. Masukkan lagi seperti ini, terus pokoknya sampai benar-benar terkunci ya, tidak geser. Oke, setelah selesai, nah, dan diusahakan di 4 sisi atau 3 sisi ya, supaya maksudnya spoolnya ini pas di tengah-tengah
nanti tidak gesek lah, seperti itu ya. Nanti biar hasilnya bagus, suara jernih. Soalnya kalau spoolnya tidak pas, ini nanti akan ada gesekan dan itu suaranya ya akan jelek lah, seperti itu ya. Oke, pastikan dulu pas untuk kedalaman spoolnya, dan spoolnya tidak goyang saat nanti kita melakukan pengeleman ya. Dites dulu. Nah, seperti ini. Jadi spoolnya ini harus ngunci ya, tidak boleh goyang ya, seperti ini. Nah, oke, setelah itu lanjut ke penyolderan ya. Ini disolder dulu sebelum dilem ya. Jangan ini Oke, sekarang lanjut disolder dulu. Jangan lupa ini solder yang kuat ya, soalnya ini getarannya nanti. Oke, sudah beres penyolderan, tinggal pengeleman ya. Sebelumnya dicek lagi ya, bagus ya, spoolnya jangan sampai ikut goyang atau miring. Sekarang lanjut ngeleman. Di sini saya menggunakan lem yang memang khusus dibuat untuk speaker ya, tidak menggunakan lem epoxy. Nah, pertama di lem yang bagian pinggirnya dulu ya, bagian bekas disoldernya dipastikan tertutup dengan lem supaya rapi ya, tidak goyang, dan ya nanti saat digunakan ini tidak copot. Nah, harus diusahakan memang benar-benar tertutup itu dengan lem. Nanti setelah ini beres baru dilem bagian pinggir-pinggirnya ya, seperti ini terus sampai penuh. Oke, nah jika remnya sudah rata seperti ini ya, itu kemudian kita tekan-tekan dulu untuk daun speakernya seperti ini. Maksudnya biar lemnya itu meresap ya, lebih meresap ke dalam. Jadi bukan cuma di bagian atasnya aja yang kena lem ya. Oke, ini sudah kering lemnya, sudah bagus. Sudah waktunya saya tes ya. Tapi sebelumnya ambil dulu untuk ininya, untuk ganjalnya, untuk mikanya. Kita cabut dulu satu persatu, lepaskan dulu semuanya. Oke, dan setelah semuanya lepas kita cek, tekan-tekan seperti ini apakah ada gesekan atau tidak. Nah, aman ya, ini bersih, tidak ada gesekan sama sekali. Dan sekarang saatnya dites menggunakan ampli kecil. Nah, menggunakan ampli kecil saja di sini. Bentar, saya sambung dulu apakah ini suaranya sudah bagus. Kalau untuk pengetesan ya tidak perlu menggunakan ampli yang besar-besar ya, cukup ampli yang kecil aja untuk memastikan suaranya jernih atau tidak ya, apakah suaranya sama seperti sebelum bawaan aslinya, atau paling tidak ya mendekati suara sebelumnya ya. Ya seperti ini hasilnya ya sahabat. Maaf ini volumenya kecil ya. Oke, ya sudah kedengaran. Ya, jadi seperti itu ya sahabat, cara mengganti spool speaker untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.